Halo semuanya, Valer Morgulis. Mohon maaf baru hadir karena 2 minggu belakangan ini saya ada kegiatan di luar. Kalau yang follow sosial media saya pasti tahu saya dari mana. Sehingga baik itu konten alur cerita film inspiratif dan juga breakdown HOTD jadi tertunda semua. Maklum ya guys, saya kerja sendirian. Habis ini konten alur cerita film inspiratif bakal lanjut kok, tenang aja. So hari ini kita akan membahas langsung 2 episode sekaligus, episode 6 dan episode 7. Tapi sebelum kita breakdown apa yang terjadi di kedua episode itu, seperti biasa kita rekap dulu jalan cerita di episode 6 dan episode 7. Daemon Targaryen lagi-lagi masih aja mengalami mimpi buruk di Harrenhal. Daemon mengalami lagi penolakan King Viserys yang menggantikan posisi pewarisnya dan memberikan tahta ke Rhaenyra. Daemon mengira halusinasinya itu perbuatan Simon Strong. Daemon berusaha kabur dari Harrenhal tapi digagalkan oleh Alice Rivers. Alice menyadarkan Daemon bahwa Viserys nggak pernah ingin menjadi raja, tapi sebuah beban yang harus ditanggung. Daemon pun akhirnya meminta bantuan Alice agar bisa memenangkan hati para River Lords. Alice pun kemudian menyetujui permintaan Daemon. Alice mengatakan situasi akan berubah dalam beberapa hari. Daemon kemudian mengalami halusinasi lagi tentang King Viserys. Kali ini ketika Viserys berduka atas kematian istrinya, Aemma Arryn, dan bayi putranya yang gak selamat saat dilahirkan. Ketika terbangun, Daemon mendapatkan kabar bahwa Grover Tully, penguasa Riverrun, telah wafat. Cucunya, Oscar Tully, kini yang menjadi Lord of Riverrun. Simon menjelaskan bahwa Grover meninggal karena sakit dan gak ada yang bisa menyembuhkannya, termasuk usaha dari Alice River. Daemon pun menyadari bahwa Alice dalang dibalik kematian Grover, seperti yang dia katakan beberapa hari yang lalu. Rhaena Velaryon curhat ke adik tirinya, Joffrey Velaryon, bahwa dia lelah dengan perannya yang kecil dalam perang ini. Di tengah jalan-jalan itu, Rhaena menemukan jejak naga yang memburu makanan di sekitar Vale. Lady Jane Arryn memberi kabar ke Rhaena bahwa dia dan adik tirinya diterima di Pentos untuk berlindung. Rhaena tapi mempertanyakan keberadaan naga di Vale yang kemudian dijawab oleh Jane bahwa akhir-akhir ini memang ada penampakan naga besar dan kuat di tempat tinggalnya. Berpindah ke Dragonstone, Corlys Velaryon akhirnya menerima posisi Hand of the Queen untuk Rhaenyra Targaryen. Dalam rapat dengan majelis kecil, Rhaenyra menjalankan rencana untuk mencari penunggang naga yang baru. Salah satu calonnya adalah Stephen Darklyn, komandan Kingsguard, yang ternyata memiliki darah Targaryen dari kakek buyutnya. Stephen berusaha untuk mengklaim Sea Smoke, naga milik suami pertama Rhaenyra, yaitu Laenor Velaryon, yang sudah dianggap meninggal. Namun, usaha Stephen gagal dan Sea Smoke membakarnya hingga tewas. Rencana Rhaenyra yang gagal ini membuatnya kembali dipertanyakan oleh anggota Small Council. Di sisi lain, Mysaria mengatakan bahwa rencana rahasia di King's Landing dengan mengirim salah satu pelayannya untuk menjadi The Whisperers tampak berhasil di tengah rakyat yang semakin kelaparan. Suatu hari rakyat King's Landing menerima kapal bansos yang berlimpah dari Rhaenyra. Bantuan itu pun membuat rakyat menjadi barbar. Mereka berebut jatah makanan termasuk hiu. Setelah dibuat lapar dan hanya bisa makan ikan busuk selama ini. Meskipun rencana Rhaenyra dan Mysaria ini berhasil, Rhaenyra tampak nggak begitu puas. Dia masih ragu apakah dia bisa memenangkan perang ini ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan dia akan gagal tanpa bantuan dari Daemon. Mysaria berpikir sebaliknya, justru Rhaenyra sangat pantas menjadi ratu, maka dari itu dia melayaninya. Rhaenyra kemudian mendapatkan kabar bahwa Sea Smoke terlihat sedang berkeliaran di langit dengan seorang penunggang yang baru. Rhaenyra langsung terbang untuk menginvestigasi identitas sang penunggang. Di King's Landing, House Lannister menegaskan gak akan pergi ke Harrenhal tanpa Aemon Targaryen dan Vhagar. Aemon yang saat ini menjadi King Regent pun marah dan menyuruh House Lannister pergi ke Harrenhal tanpanya. Aemon juga memerintahkan Criston Cole dan pasukannya untuk berangkat ke Harrenhal dan mengklaim wilayah itu, sementara Aemon akan menyusul. Dalam Small Council meeting, Aemon juga mencabut ibunya sendiri, Alicent Hightower, dari keanggotaan Small Council. Grandmaster Owain juga memberikan kabar baik bahwa Aegon, sang raja, telah siuman meskipun untuk beberapa saat. Mendengarkan kabar baik itu, Aemon menjenguk kakaknya. Dia bertanya dengan nada mengancam kepada Aegon apa yang Aegon ingat dari pertarungan di Rookcrest. Aegon dengan wajah ketakutan dan kesakitan berbohong bahwa dia nggak ingat apa-apa. Padahal tampaknya Aegon ingat betul siapa yang menjatuhkannya saat itu, yaitu adiknya sendiri. Larry Strong berusaha untuk mengklaim posisi Hand of the King untuk Aemon, tapi ditolak mentah-mentah. Aemon meminta agar Otto Hightower kembali, tapi nggak ada kabar dari kakeknya sejak perang pecah di Old Town. Kemudian, Larys berusaha untuk mempengaruhi pikiran Aegon dengan mengatakan bahwa keduanya memiliki kesamaan, yaitu cacat dan dipandang remeh oleh semua orang. Gagal mengendalikan Aemon, Larys ingin tetap bisa mengendalikan Aegon dan menyemangati Aegon untuk sembuh.
Alicent kemudian mengantarkan adiknya, Gwen, sebelum berangkat ke Harrenhal. Alicent mempertanyakan kabar Daeron, putra bungsunya, yang dikirim ke Old Town saat masih kecil. Gwen menjelaskan bahwa Daeron merupakan anak laki-laki yang pintar, mahir dengan pedang, dan baik hati. Gwen berusaha meyakinkan Alicent bahwa dia adalah ibu yang baik, tapi Alicent gak mempercayainya. Alicent kemudian mengajak putrinya, Helaena, untuk berdoa di Grand Sept. Di tengah doanya, keduanya diserang oleh rakyat King's Landing setelah menerima bantuan makanan dari Rhaenyra. Warga yang mengamuk itu menyerang para ratu setelah dibuat lapar oleh kerajaan sambil memuji-muji nama Rhaenyra. Kita lanjut ke episode 7. Daemon Targaryen masih berusaha untuk mengumpulkan pasukan di Harrenhal dari house yang ada di Riverlands. Oscar Tully yang kini menjadi penguasa Riverlands setelah kematian kakeknya udah berubah dari terakhir kali terlihat. Oscar udah lebih berani, bahkan mengaku membenci Daemon dan mengatakan hal itu di depan wajahnya Daemon. Meski demikian, Oscar tetap berpegang pada prinsip dan janji Riverlands, yaitu bersumpah setia pada mendiang Raja Viserys bahwa Rhaenyra merupakan penerus tahta yang sah. Oscar berusaha untuk menyatukan para pemimpin daerah kekuasaannya yang masih kesal dengan perbuatan Daemon sebelumnya. Dia pun diminta untuk menegakkan keadilan terhadap House Blackwood yang udah melakukan pembantaian atas House Bracken dengan mengatasnamakan Queen Rhaenyra. Daemon yang membutuhkan pasukan dari Riverlands tidak bisa berkutik dari desakan Oscar dan pemimpin Riverlands lainnya. Dia pun memenggal Willem Blackwood atas perbuatannya demi perdamaian dari para pemimpin Riverlands. Sementara itu, Rhaenyra berhasil bertemu dengan Adam Ophal yang kini menjadi penunggang Sea Smoke. Adam mengaku Sea Smoke yang mengklaimnya, bukan sebaliknya. Adam juga bersumpah setia kepada Rhaenyra sebagai ratunya. Corlys Velaryon masih sulit mengakui anak-anak haramnya. Dia memuji Adam karena sudah berhasil mengklaim naga. Dia kemudian memberi tugas kepada anak haramnya yang lain, yaitu Aline, untuk melakukan misi ke King's Landing. Rhaenyra merasa masih harus mencari penunggang baru dari kalangan bangsawan. Namun, Mysaria memberikan ide untuk mencari penunggang baru dari anak-anak haram Targaryen yang dilahirkan di daerah kelas bawah King's Landing. Awalnya, Rhaenyra menentang, namun kemudian dia setuju atas saran tersebut. Maka, dilancarkanlah misi untuk menjemput para anak haram ini dari King's Landing menggunakan kapal yang dipimpin oleh Aline. Beberapa di antara orang yang ikut ke Dragonstone adalah Ulf dan Hugh. Rencana Rhaenyra ini ditentang banyak pihak, salah satunya Jaehaerys, putra sulungnya, yang merasa klaimnya akan semakin lemah. Jaehaerys juga belak-belakan kalau dia udah tahu bahwa Harwin Strong adalah ayah kandungnya. Yang membuat klaim Jaehaerys masih kuat adalah karena dia adalah Dragon Rider untuk Vermax. Namun klaimnya nggak akan berbeda jika ada anak-anak haram lain dibiarkan untuk mengklaim naga. Rhaenyra tetap melanjutkan rencananya. Dia memperkenalkan para anak haram dengan Vermithor, naga terbesar kedua setelah Vhagar. Vermithor mengamuk setelah usaha pertama anak haram gagal. Ia membakar dan melahap mereka yang ada di depannya. Namun atas keberanian Hugh, dia pun berhasil mengklaim Vermithor. Ulf yang kabur saat Vermithor mengamuk masuk lebih dalam ke sarang naga. Dia nggak sengaja membangunkan Silverwing yang sedang tertidur. Pertemuan itu membuat Ulf dan Silverwing terhubung. Di sisi lain, Rhaena Velaryon kelihatannya mau kabur meninggalkan adik-adiknya untuk menuju ke Pentos. Dia masih ingin mencoba untuk memburu seekor naga lagi yang berkeliaran di daerah Vale. Alicent Hightower tampaknya sangat terpukul dengan situasi saat ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan istana untuk mencari ketenangan di hutan dan berenang di danau dengan ditemani oleh Ser Rickard. Sementara itu, Jasper, salah satu anggota majelis kecil Kubu Green, mendengarkan rumor adanya penunggang baru untuk Sea Smoke. Dia menyampaikan kepada Larys Strong, tapi Larys memutuskan untuk mengabaikan rumor itu. Larys di sisi lain juga memiliki agenda tersembunyi untuk membuat Aegon Targaryen yang masih lemah agar segera pulih. Dia memaksa agar Aegon bisa segera berjalan kembali. Dia pun memaksa Grandmaster Orwyle untuk mengagendakan jadwal latihan pemulihan untuk Aegon. Ketika rapat Small Council meeting, Aemon mendengarkan teriakan bahwa ada naga di King's Landing. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aemon pun berusaha mengejar naga tersebut dengan Vhagar hingga ke Dragonstone. Namun Aemon memutuskan untuk menyerah dan putar balik ketika melihat Rhaenyra dilindungi oleh 3 naga dan Dragon Rider barunya. Itu dia rekap House of the Dragon episode 6 dan 7. Sekarang kita bahas apa yang terjadi di 2 episode ini. Alicent kayaknya udah mulai ngeh kalau kondisi kerajaan saat ini udah di luar jangkauannya. Semenjak Aemon yang memegang kekuasaan, dia udah mulai stres, gerakannya dipatasi, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi orang kepercayaan yang dia punya kayak Larys dan Ser Criston Cole udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi untuknya, karena mereka berdua juga punya agenda sendiri. Terus kita ngelihat kondisi Small Council-nya Rhaenyra udah nggak rusuh lagi, kayak
episode-episode kemarin karena Corlys jadi Hand of the Queen. Kemudian mewujudkan idenya Jaehaerys kemarin, dimulailah pencarian untuk Dragon Rider buat naga-naga di Dragonmount yang nggak ada penunggangnya. Kandidat pertama Ser Stephen Darklyn, karena House Darklyn kalau ditarik garis keluarganya punya silsilah yang berhubungan dengan House Targaryen. Tapi kalian bisa lihat usaha ini gagal karena House Darklyn terlalu jauh kekerabatannya dengan Targaryen. By the way, lagu yang dinyanyikan Dragon Keepers di episode ini sama dengan yang dinyanyikan Daemon di ending season 1 kemarin. Kalau saya sih lebih prefer Daemon yang nyanyiin daripada Dragon Keepers, karena Daemon itu lebih merdu, lebih kena, lebih dapet gitu nuansanya. Kemudian proses merekrut Dragon Riders di series ini beda dengan yang ada di buku. Di episode 5 kemarin, Jaehaerys kan yang punya ide untuk mencari Dragon Rider selain kaum bangsawan. Tapi di episode 6, Jaehaerys juga yang menentang ketika Rhaenyra mau memanggil para Dragon Seed. Padahal kalau di buku udah bener nih, Jaehaerys yang memanggil Dragon Seed untuk mengklaim naga di Dragonmount. Gak hanya itu, Jaehaerys juga menjanjikan Dragon Seed yang berhasil mengklaim naga akan diberikan tanah, akan diberikan pasukan, dan juga akan diangkat sebagai bangsawan. Nah, perbedaan sikap antara di series dan di buku kayaknya bakal membawa kita ke arah jangka panjang series ini. Karena Targaryen berkuasa selama ratusan tahun itu kan dikarenakan kendali mereka atas naga-naga. Kendali itu membangun rasa takut untuk beberapa kalangan orang. Tapi ide bahwa Targaryen gak perlu jadi satu-satunya penunggang naga akan memungkinkan orang-orang melakukan kudeta dan mengancam dinasti Targaryen itu sendiri. Yang mana kalau kalian baca bukunya, kekhawatirannya Jaehaerys bakal menjadi kenyataan karena akan ada yang berkhianat di tengah-tengah perang nanti. Menarik sih, showrunner mengubah arah jalan cerita gak sama dengan yang di buku, tapi dengan memberikan alasan yang tepat, dan semoga aja gak jauh-jauh dari benang merahnya. By the way, naga-naga yang disiapkan untuk diklaim itu kalau di buku bukan cuma Vermithor dan Silverwing aja, tapi juga Seasmoke dan Shipstealer. Seasmoke nggak diklaim, tapi dia yang mengklaim Dragon Rider-nya sendiri. Nah, ini yang diperdebatkan. Di episode 2 awal kemarin kita udah diliatin kalau Seasmoke yang warawiri sendirian, terbang tanpa ridernya. Rhaenyra juga bilang mungkin Seasmoke galau karena ditinggal ridernya dalam waktu yang lama. Hal ini sebenarnya ditentang juga sama George Martin dalam blognya. Yuk kita buka sama-sama georgemartin.com. Dia ada nulis kalau naga-naganya itu memang makhluk langit. Mereka terbang melintasi gunung dan daratan dengan jarak ratusan mil, tapi mereka nggak melakukannya kecuali dengan penunggangnya. Fantasi perlu didasari oleh sesuatu yang nyata. Fantasi bukan sekedar izin untuk melakukan yang Anda suka. Smaug dan Toothless, Smaug itu naga di universe-nya Lord of the Ring, dan Toothless itu How to Train Your Dragon. Mungkin sama-sama naga, tapi keduanya gak boleh disamakan. Ya, penulis novelnya sendiri udah gak setuju dengan apa yang dilakukan showrunner sama naga-naga di series ini. Si Smoke mengklaim sendiri ridernya itu adalah sebuah hal yang menyalahi buat George Martin. Gak hanya itu boy, di blognya George Martin juga meluruskan hal yang salah, yaitu dia mau naga-naganya itu kelihatan real dan terpercaya sebagai makhluk yang ada. Dia udah niat nih ngedesain naga-naganya nafas api, punya 2 kaki, gak pernah punya 4 kaki, dan punya 2 sayap. Dia juga komen tentang lambang Targaryen yang dibuat salah di serial GOT dan juga HOTD. Di GOT cuma 4 season aja yang benar, sisanya salah karena dibuat 4 kaki. Begitu juga dengan semua season di HOTD, yang benar itu ini guys, yang di atas naga dengan 2 kaki sedangkan yang di bawah itu salah. Ntar dulu nih, 4 kaki boy. Ya elah. Secret Lab guys. Kita lanjut aja nih. Seperti yang saya bilang ya, kelihatannya di series ini suka menyederhanakan materi yang ada di buku. Contohnya di series ini di Dragonmount cuma 3 naga aja, terlepas dari si Smoke yang udah diklaim atau mengklaim ridernya sendiri. Terus kemana? Shipstealer yang harusnya juga ada di Dragonmount sebagai salah satu naga yang akan diklaim. Dugaan saya, Shipstealer ada di Aerie. Kalau di buku, Shipstealer itu berhasil diklaim di Dragonmount oleh seorang perempuan bernama Nettles. Tapi Shipstealernya diklaim dengan cara yang licik
karena Nettles sering memberikan ship stealer domba. Jadi ketika proses klaim itu dilakukan, ship stealer jadi familiar dengan keberadaannya Nettles dan akhirnya dia diizinkan untuk menunggangi ship stealer. Di series, karakter Nettles nggak diperkenalkan, bahkan nggak pernah disebutin, nggak kayak Hiyu dan Ulf. Di adegan ini kita udah diliatin kalau ada naga yang berburu di Aerie dan ini menyita perhatian Rhaena. Seperti yang kita tahu, Rhaena selalu mengeluh tentang peran kecilnya dalam perang ini. Harusnya dia bertarung, tapi karena dia nggak punya naga, dia malah disuruh menjaga anak-anak Rhaenyra untuk kabur ke Pentos. Nah, karena ada naga di Aerie, dugaan saya Rhaena mau mencari naga itu untuk dia coba klaim supaya dia bisa kembali ke Dragonstone dan ikut berperang. Kalau emang Rhaena berhasil mengklaim ship stealer di musim depan, mungkin dia akan bergabung dengan Daemon, ayahnya, dan akan bertarung side by side di beberapa battle dan juga memburu Aemon dan Vhagar. Kemudian di 2 episode ini penglihatan Daemon di Harrenhal menunjukkan makin kesini dia makin disadarkan bahwa takdirnya memang bukan untuk menjadi raja. Kita diperlihatkan lagi tentang mimpinya ketemu dengan King Viserys, di mana adegan ini sama dengan yang pernah kita tonton di season 1. King Viserys marah dengan tindakan kekanak-kanakannya Daemon, apalagi menyebut anaknya yang baru meninggal sebagai pewaris dalam 1 hari. Daemon juga menunjukkan penyesalannya yang terdalam kepada King Viserys, yang mana seharusnya dia lakukan dulu, yaitu selalu berada di samping King Viserys untuk mensupport saudaranya. Daemon sadar kalau keinginannya untuk berkuasa menyebabkan dia terus-menerus mengecewakan King Viserys. Akhirnya Daemon pun sadar kalau dia harus kembali dengan tujuan awalnya, yaitu membantu Rhaenyra. Oh iya, di episode 6 ini setelah Rhaenyra mengirimkan bansos untuk rakyat sehingga memicu kebencian untuk Queen Alicent dan Helaena di Grand Sept, ada karakter yang mungkin kalian harus ingat. Munculnya cepat banget, tapi perannya di season depan mungkin akan ngeselin. Dia adalah pria tua yang dipotong tangannya dan akan dikenal sebagai The Shepherd. Dia ini seorang pendeta yang pro sama kubu hijau dan akan berperan besar dalam kematian Syrax dan pemecah kerusuhan di King's Landing setelah Rhaenyra berhasil mengambil alih King's Landing. Kemudian terpilihnya Hiyu dan Ulf sebagai Dragon Rider untuk Vermithor dan Silverwing tentunya dikarenakan darah mereka yang paling dekat dengan King Viserys dan Daemon, karena keduanya merupakan anak haram dari Baelon Targaryen. Lalu, saya mau bahas Alicent yang pergi ke Kingswood dengan ditemani oleh Ser Rickard. Secara random mungkin kita berpikir kalau Alicent mau refreshing setelah dibebas tugaskan oleh Aemon, anaknya sendiri. Tapi kalau kita ngelihat lebih dalam, Alicent itu pergi ke alam untuk membersihkan dirinya dari kotoran dalam hidupnya sendiri. Sebagaimana dia mengatakan kepada Maester Orwyle bahwa gak ada yang bersih di istana. Dia pergi ke alam menanggalkan pakaian hijaunya yang melambangkan rumah dan tanggung jawabnya dengan mandi di air yang jernih. Sebagian dari diri Alicent memang mati di situ, dan itu adalah kesetiaan dan tugasnya terhadap tim hijau. Cara keluarganya membunuh perannya di kastil udah menghancurkan dirinya, dan saat ini dia udah gak punya apa-apa lagi. Di season depan mungkin kita akan ngelihat kembali hubungan Rhaenyra dan Alicent. Sementara ini, naga di kubu hijau cuma ada Vhagar dan Tessarion, sedangkan Sunfire masih cedera dan Dreamfire yang gak pernah ditunggangi oleh Helaena. Nantinya di episode mendatang, mungkin Aemon akan maksa Helaena untuk menunggangi Dreamfire supaya kekuatan mereka nggak kalah-kalah amat dengan kubu hitam. Sedangkan di kubu hitam makin mantap setelah adanya Vermithor, Silverwing, Syrax, Vermax, Seasmoke dan juga Caraxes. Tapi kondisi ini hanya sementara, mengingat ke depan akan ada pengkhianat di kubu hitam. Kemudian saya nggak sabar dengan kehadiran Daeron dan Tessarion. Saya harap mereka akan ditampilkan di final episode season 2 minggu depan. Daeron akan memegang peran penting yang krusial di Dance of the Dragon karena dia salah satu Dragon Rider yang berani dan juga ahli dalam menyusun strategi untuk tim Green. Well, itu aja kayaknya pembahasan dari 2 episode ini. Tinggal menunggu season finale minggu depan yang pasti akan makin gila dan gak tahu akan menggantung di mana ceritanya. Yang jelas season finale pastinya bakal jadi fondasi keseruan untuk season 3. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Makasih udah nonton. Saya Abesa Putra. Sampai ketemu di minggu depan season finale Valar Morghulis.